kemudian Nabi yang menyolatinya, kemudian Nabi yang menghantarkan jenazahnya. Bahkan di saat Nabi mengantarkan jenazahnya, Sayyidina Abu Bakar terheran, kenapa Nabi jalannya seperti orang yang berdesak-desakan. Ya Rasulullah, malak, makan muasa ya Rasulullah, kenapa kau seperti itu? Tempatnya luas ya Rasulullah. Nabi menjawab, demi Allah aku melihat malaikat turun menggiring jenazahnya Tha'labah, sehingga begitu penuhnya tempat ini sampai aku hampir tidak bisa jalan. Tha'labah bin Abdurrahman adalah sahabat kecil. Maksudnya umurnya masih kecil, 15-16 tahun. Umurnya 15 tahun, tapi begitu rindu dan cintanya kepada Nabi. Jadi setiap hari begitu riang, berbunga-bunga terus hatinya, karena dia dekat dengan Rasulullah. Apalagi kalau disuruh Nabi, Masya Allah. Kan ada orang kalau cinta disuruh yang dicintainya, wah patuh. Sehingga gayanya dia itu terlihat memang beda dengan yang lainnya. Kalau disuruh Nabi itu jalannya cepat. Dan memang kebiasaan akhirnya jalannya cepat. Karena ada orang jalannya cepat, kayak orang buru-buru terus itu. Dan Tha'labah itu model orang seperti itu. Lalu ada yang bertanya, Tha'labah, kenapa sih kamu kalau disuruh kok kayak lari itu, kayak cepat-cepat? Jawabannya sederhana. Aku menikmati di saat aku bersanding dengan Nabi. Di saat disuruh aku sangat senang. Akan tapi aku merasakan di saat aku pergi, aku jauh dari Nabi. Maka aku jalan cepat biar cepat selesai, lalu kembali bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika ini Tha'labah disuruh. Dan kenapa cerita ini kami hadirkan ini sangat sesuai untuk kisah zaman ini. Tha'labah disuruh oleh Rasulullah untuk satu tugas anak-anak, bukan tugas berat. Tugas anak-anak, kau ke sana. Kalau seandainya tidak dilaksanakan, tidak akan mengganggu urusan Nabi. Tapi begitu Nabi kau pergi ke sana, pergilah di Tha'labah, berjalan di gang-gang kota Madinah. Kemudian di saat dia berjalan di salah satu gang kota Madinah, ada angin yang menerpa, ada angin yang berhembus. Tiba-tiba angin itu menerpa pintu rumah satu orang keluarga di perkampungan tersebut. Rumahnya orang dulu bukan rumah keker seperti ini, rumah bambu, rumah pelepah korma. Keterpa angin, terbukalah pintu. Setelah terbuka pintu, anginnya berhembus. Di ujung sana ada kamar mandi yang hanya ditutup dengan kain. Bukan kamar mandi dengan pintu dan dikunci, kamar mandi dengan kain. Kemudian setelah itu apa? Tersingkaplah itu kain, terlihat di situ ada wanita yang lagi mandi. Dia melihat bukan dengan sengaja, melihat begitu karena ada suara, ada angin berhembus, ada pintu terbuka, secara otomatis mengikuti pandangannya. Di saat dia mengikuti suara tersebut, di sana ada wanita yang lagi mandi, tersingkap itu tabir. Setelah itu dia baru sadar, Astagfirullahaladzim. Dia istighfar. Kemudian dia kelihatan Nabi di matanya, di hatinya Nabi, lalu dia menangis. Menangis, dia takut, dia tidak berani pulang. Takut ada wahyu turun. Kenapa kok mataku melihat seperti itu? Itu haram. Padahal tidak sengaja. Itu haram, tidak bisa. Kenapa aku melihat? Dia menangis dan bingung, dia mau pulang, takut. Akhirnya dia tidak mengerti mau kemana. Dia berjalan dan berjalan dan berjalan, hingga dia tidak tahu kemana. Perjalanannya jauh, perjalanan malu dia pulang. Di sana ada yang menunggu, yaitu Rasulullah SAW. Nabi bertanya, mana Tha'labah? Gak ada ya Rasulullah. Coba cari. Dicari sekitar Madinah, gak ada. Ya Rasulullah, Tha'labah gak ada. Ya anak kecil Rasulullah, paling dia main kemana? Atau gembala kambing pergi kemana? Tapi Nabi tidak diam. Nabi malah mengatakan, cari dia sampai ketemu. Cari gak ketemu, gak ada ya Rasulullah. Nabi berikan berita, tolong cari itu di sana, di antara dua bukit itu, di sana Tha'labah berada. Suruh pulang dia. Tentu Nabi dengan wahyu. Pergilah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Umar berangkat mencari ke tempat tersebut. Gak ada orang. Dia naik ke atas bukit, gak ada. Atas bukit sebelahnya, itu ada gerombolan sesuatu yang bergerak dari kejauhan. Turun, ayo turun, kata Sayyidina Umar. Setelah turun ke bawah, itu ada kambing yang lagi digembalakan. Dan bersama kambing yang digembalakan, ada pengembalanya. Dari jauh Sayyidina Umar ngelihat, mungkin itu Tha'labah. Dekat, gede orangnya, orang tua. Akhirnya, wah, bukan Tha'labah. Tapi coba Nabi mengisyaratkan di sini, tentu ada di sini. Yuk kita tanya kepada orang tersebut. Akhirnya bertanya kepada orang tersebut, Pak, apakah di sini ada anak muda umur 15 tahun? Orang itu mengatakan, anak muda umur 15 tahun. Cirinya apa sih? Banyak. Di sana ada kampung. Oh, di sana ada kampung, iya. Tidak di sini, barangkali di sini. Oh ya, di sini. Cirinya gimana?
cirinya anaknya kalau jalan cepat dan wajahnya periang. Orang tersebut mengerutkan dahi. Jalannya cepat ada, cuman wajah periang tidak ada. Yang ada anak kecil biasanya naik ke atas bukit itu, jalannya cepat, dia cengeng, nangis terus. Sayyidina Umar kayaknya bukan cirinya Tha'labah. Cuman kata Salman, apa salahnya kalau kita tunggu? Pak, di mana orangnya? Di atas. Bagian mana? Sana. Akhirnya Salman mau naik. Orang tua itu mengatakan, mau kemana Pak kau? Mau kemana anak Salman? Saya mau ke atas. Oh, nggak mau dia. Dia paling takut lihat orang. Dia tambah lari nanti. Lalu Sayyidina Umar bertanya, lalu gimana agar aku bisa ketemu orang itu? Kalau kamu pengen ketemu anak itu, kamu tunggu di sini, kamu sembunyi. Sebab setiap malam menjelang maghrib, dia turun mendekat kepadaku, kemudian aku beri susu, setelah kenyang dia naik lagi. Dan itu pun minum susunya sambil nulah-nulah, takut kelihatan orang. Setelah itu dia lari ke atas setiap hari, dan itu sudah berlaku 40 hari. Akhirnya Sayyidina Umar duduk di situ, menunggu di tempat sembunyi. Betul, menjelang maghrib ada yang turun, ada hitam turun menjelang, pelan-pelan turun, ya, mendekati ke pengembala. Oleh pengembala dikasih susu. Setelah kasih susu mau lari, tiba-tiba ada yang menyeru. Umar bin Khattab mengangkat suara, Tha'labah! Kaget dia, siapa kau? Aku Umar. Kenapa kau kesini ya Umar? Ada apa? Apakah Rasulullah mengatakan aku ahli neraka? Oh, enggak. Aku disuruh Rasul untuk mencarimu. Kenapa? Apakah aku akan dihukum? Tidak. Lari ke atas, dikejar, dipegang, dipaksa untuk pulang. Kau harus pulang karena Nabi menyuruhku membawa pulang. Jangan, aku malu dengan Rasulullah. Kenapa malu? Aku telah melakukan dosa. Kenapa? Pokoknya aku malu, aku tidak mau pulang. Dipaksa pulang. Di perjalanan sakit, Tha'labah. Di perjalanan sakit, karena sakit tidak langsung dibawa pulang oleh Umar, dikembalikan ke ibunya dulu karena sudah nggak bisa berjalan, nggak bisa lari deh. Lalu Sayyidina Umar bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah menemukan dia. Di mana? Sekarang saya letakkan ke ibunya, saya berikan ibunya karena dia sakit. Apakah perlu saya gendong ke sini ya Rasulullah? Nabi menjawab dengan spontan, tidak, aku yang ke sana. Ke sana Rasulullah? Baik, aku yang ke sana. Datang Nabi Muhammad ke tempatnya Tha'labah. Kemudian masuk ke rumahnya Tha'labah. Tha'labah tidak berani melihat Nabi Muhammad, malu. Ya Rasulullah, mata ini tidak pantas melihatmu. Mata ini tidak pantas melihatmu ya Rasulullah. Kenapa Tha'labah? Ya Rasulullah, aku melakukan dosa. Apa salahmu Tha'labah? Malu saya dengan Yusuf. Katakan ya Tha'labah. Cerita Tha'labah. Suatu ketika melihat ada pintu kebuka begini. Kalau orang kata mengatakan, cuman gitu aja, kan gitu ya. Nabi mengatakan, Tha'labah, apa yang kau inginkan? Cukup tangismu. Apa yang kau inginkan? Aku ingin diampuni oleh Allah. Allah mengampunimu. Ingin apa lagi kau Tha'labah? Aku ingin bersamamu nanti di surga ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dijawab oleh Rasulullah, engkau bersamaku di surga. Kemudian setelah itu apa? Tha'labah berani melihat Rasulullah. Kemudian setelah itu dipangku. Allah, indahnya kepala Tha'labah di pangkuan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tha'labah melihat Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, badanku. Kenapa badanmu Tha'labah? Seperti ada semut yang merayap antara kulit dengan dagingku. Antara kulit dengan dagingmu? Iya ya Rasulullah. Itu namanya ajalmu sudah dekat. Itu nyawamu sudah ditarik. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dituntun oleh Rasulullah. Ucapkan Tha'labah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Spontan Tha'labah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melihat wajah Nabi dan tersenyum, tiba-tiba memejamkan mata dan terasa di paha Nabi beban kepala Tha'labah, tanda sudah tidak ada nyawanya. Nabi menutup matanya Tha'labah. Kemudian Nabi yang memandikannya, kemudian Nabi yang mengkafaninya, kemudian Nabi yang menyolatinya, kemudian Nabi yang menghantarkan jenazahnya. Bahkan di saat Nabi mengantarkan jenazahnya, Sayyidina Abu Bakar terheran, kenapa Nabi jalannya seperti orang yang berdesak-desakan. Ya Rasulullah, malak, makan muasa ya Rasulullah, kenapa engkau seperti itu? Tempatnya luas ya Rasulullah. Nabi menjawab, demi Allah aku melihat malaikat turun menggiring jenazahnya Tha'labah, sehingga begitu penuhnya tempat ini sampai aku hampir tidak bisa jalan. Kenapa kok seperti ini? Cinta ke Rasulullah ada dua makna. Kalau cinta Nabi, melihat dosa kecil jadi gede. Kalau dosa kecil jadi gede kalau cinta Nabi. Tapi kalau tidak cinta Nabi, gede jadi kecil.
Lihat sekarang mata kita sering melihat apa? Internet, televisi dan sebagainya. Sambungkan dengan Nabi. Kalau Nabi tidak senang dengan itu semuanya. Tha'labah ngelihat gitu saja sudah menangis, takut dia. Bagaimana kita sekarang di kamar yang sembunyi kita bisa melihat sebebas-bebasnya. Sebegitu kita mengaku cinta. Apa artinya kaos I love you Rasulullah, spanduk aku cinta Nabi? Kalau cinta Nabi yang sesungguhnya akan menghantarkan kita untuk menjauhi kemaksiatan. Dan kalau sudah cinta Nabi, mudah menjauhi kemaksiatan seperti Tha'labah. Yang kedua, kalau anda cinta Nabi, lihat dicari oleh Rasulullah. Baik, ini adalah sebuah kisah begitu indahnya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun anda bisa mendapatkan seperti Tha'labah. Tha'labah bukan orang alim besar, bukan alim besar, bahkan dia masih golongan awam seperti kita. Tapi bagaimana maqam dia mulia karena ada